Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Prahandai, NPM 200826112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 semester antara kardiologi saya yang berjudul Metabolic Syndrome. Jadi apa itu metabolic syndrome? Jadi metabolic syndrome ini itu adalah eh, kumpulan dari berbagai dari kondisi komplikasi penyakit yang terjadi bersamaan dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular yang bisa menyebabkan risiko penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus tipe 2 dan juga etiologinya atau penyebabnya itu ada itu adanya gangguan glukosa atau diabetes, ada resistensi insulin, dan adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya adanya dislipidemia itu kadar trigliserida plasma yang lebih dari 150 mg per desiliter dan HDL-nya rendah, itu kurang dari 35 mg per desiliter untuk pria dan kurang dari 39 mg per desiliter untuk wanita dan adanya obesitas pada uh, pada pasien dan juga untuk faktor risikonya terdapat dua, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa atau tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi yaitu adalah usia, yaitu uh, meni- usianya ini yang berisiko mengalami metabolic syndrome ini meningkat seiring bertambahnya usia di atas 40 tahun. Dan pada jenis kelamin yaitu pria lebih cenderung memiliki risiko metabolic syndrome daripada wanita dan faktor genetik yaitu adanya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus tipe 2, hipertensi atau penyakit kardiovaskular lainnya yang meningkatkan risiko di metabolic syndrome. Dan untuk faktor risiko yang bisa dimodifikasi itu ada obesitas, resistensi insulin, kadar trigliserida tinggi, kolesterol HDL rendah, hipertensi, dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan kurang olahraga dan minuman alkohol dan jarang olahraga. Dan untuk patogenis metabolic syndrome ini, yang pertama itu adanya resistensi insulin, yang mana menyebabkan gangguan metabolisme glukosa dan lipid, memicu peningkatan kadar lemak, asam lemak, dan juga yang itu terjadinya aktivasi sistem renin-angiotensin, yang mana obesitas dan resistensi insulin meningkatkan produksi angiotensin 2 dari jaringan adiposa, yang mana angiotensin 2 yang mengaktifkan reseptor tipe 1 yang meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS yang mendorong kerusakan endotel dan peradangan dan proliferasi fibroblast, dan proses ini memicu hipertensi, dislipidemia, dan komplikasi kardiovaskular lainnya. Dan adanya dari inflamasi kronis, yang mana inflamasi kronis yang itu menyebabkan jaringan adiposa visceral yang pertama menghasilkan mediator inflamasi seperti TNF alpha dan sitokin preinflamasi lainnya. Dan inflamasi kronis ini memperparah resistensi insulin dan kerusakan vaskular dan bisa akhirnya menyebabkan metabolic syndrome. Dan juga untuk cara menegakkan diagnosa itu, yang pertama, eh, itu kita lakukan pada pemeriksaan klinisnya, yang mana itu pada pemeriksaan laboratorium itu adanya gangguan glukosa diabetes tipe 2 dan insulin. Yang pertama itu adanya hipertensi atau tekanan darah itu lebih dari 140 per 90 ml air raksa atau dan riwayat terapi hipertensi, dan juga adanya dislipidemia, adanya obesitas, dan adanya hiperalbuminuria, yaitu albumin yang lebih dari 20 mikrogram per menit. Dan untuk tata laksana atau penanganan metabolic syndrome itu kita tangani atau kita kelola dari berbagai komplikasinya. Itu yang pertama kita tangani dislipidemia. Itu ya, dislipidemia ini itu ditangani dengan penggunaan obat golongan statin seperti atorvastatin, rosuvastatin, Avastin dan simvastatin untuk menurunkan kadar LDL dan menaikkan HDL. Dan dosis statin itu disesuaikan dengan tingkat risikonya. Seperti, contohnya itu atorvastatin itu 10 sampai 80 mg per hari dan rosuvastatin itu 5 sampai 40 mg per hari. Dan kita tangani hipertensinya itu, yang ini pertama pada obat hipertensi adalah ACE inhibitor, yang itu seperti captopril, dan angiotensin receptor blocker, itu losartan, valsartan, dan calcium channel blocker. Dan juga diberikan beta blocker dan diuretik untuk um, untuk umumnya menghindari
Karena dapat beta blocker dan diuretik itu tidak disarankan karena dapat memburuk resistensi insulin. Tapi dapat digunakan jika diperlukan dengan pemantauan ketat dan dosis NS inhibitor ya itu 12 sampai 25 miligram 2 sampai 3 kali sehari. Dan kita lakukan yang ketiga itu penanganan hiperglikemia itu obat anti diabetes itu seperti metformin 500 miligram 2 kali sehari. Dan juga kita lakukan penanganan pencegahan pengobatan komplikasi itu kita lakukan aspirin dosis rendah. Nah, untuk komplikasi pada metabolic syndrome itu, komplikasi metabolic syndrome ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit kardiovaskular lainnya seperti penyakit jantung koroner atau gagal jantung, stenosis aorta dan penyakit arteri perifer. Dan juga bisa menyebabkan sindrom akut coronary syndrome itu sindrom koronari akut dan juga bisa menyebabkan stroke ya, terutama itu stroke iskemik dan juga penyakit penyakit tromboemboli dan venotromboemboli dan penyakit ginjal lainnya seperti ginjal kronis dan mikroalbuminuria dan juga bisa menyebabkan penyakit hepar yaitu karena penyakit hatinya berlemak berlemak dan juga menyebabkan gangguan tidur seperti obstruktif sleep apnea dan bisa menyebabkan risiko kanker tertentu. Dan untuk prognosis dari metabolic syndrome ini itu eh, sangat bergantung pada adanya tindaknya komplikasi tersebut dan faktor risiko kardiovaskular tambahan seperti riwayat keluarga, kadar kolesterol LDL, dan penyakit-penyakit kronis lainnya yang apabila tidak dikelola dengan baik itu dapat menjadikan prognosis yang buruk. Dan untuk edukasi dan pencegahannya, yaitu kita edukasi pasien ini dan menjelaskan kepada pasien bahwa sindrom metabolik itu adalah kumpulan faktor-faktor risiko dari beberapa komplikasi penyakit kardiovaskular dan stroke dan diabetes. Dan untuk ini kita berikan pemahaman bahwa sindrom metabolik ini berkaitan dengan gaya hidup yang tidak sehat dan konsumsi makanan tinggi lemak. Dan untuk pencegahannya kita kita anjurkan pasien ini untuk menjalankan pola makanan yang lebih sehat dan yang lebih seimbang seperti kaya serat, buah, sayuran, rendah lemak, penyembuh dan mengurangi gula dan melakukan aktivitas fisik secara teratur teratur minimal 150 menit per minggu dengan intensitas sedang dan untuk menjaga berat badan ideal dan menghindari obesitas dan juga melakukan pemeriksaan atau screening kesehatan rutin secara berkala untuk mendeteksi faktor risiko dan menghindari komplikasi-komplikasi yang bisa menyebabkan metabolic syndrome atau sindrom metabolik ini. Baik, demikian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi yang saya kutip untuk menyusun presentasi ini bisa terdapat dari berbagai jurnal-jurnal kedokteran dan ada dua dari referensi dari WHO. Baik, terima kasih. Eh, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.